والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita panjang umur dan sehat afiat, bisa bertemu lagi di Majelis Ta'lim Zawiyatul Hikmah Baritan 3. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya, tabi'innya hingga akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kedua materinya kitab fikih. Alhamdulillah kami sudah khatam kitab fikih yang pertama, Matan Safinatul Najat. Kemarin sudah mulai, atau minggu yang dulu atau bulan yang lalu, mulai kitab baru, yaitu Matnu Abi Syuja' atau Matnu Ghayati wa Taqrib. Sudah kami menjalankan 2 fasal. Malam ini fasal yang keempat. Faslun qala rahimahullah nafa'ana bihi fid darain amin. Wa juludul maytati tathuru bid-dibaghi illa jildul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Artinya pasal ini tentang kulit bangkai bisa menjadi suci dengan disemak. Disemak. Apa itu disemak? Dalam bahasa Arab dibag. Pakai apalah disemak? Ada ahli kulit lah. Biasanya pakai cuka lah, pakai garam, cuka. Memang zaman modern pakai sabun. Yang penting membuang kotoran-kotorannya, fadalatnya, kotorannya, kemudian disiram garam dan cuka. Ada yang bersih pakai sabun dulu, itu dicukai. Kalau ada kotoran darah itu disemak. Maka kulit bangkai itu jadi suci. Apa namanya? Timur kan? Iya, bisa keropok. Nah, iya, bisa juga kulit sapi jadi keropok lah. Jadi subhanallah, manusia bisa pikir jadikan segalanya makanan. Jadi kulit sapi jadikan keropok, bisa lah. Prosesnya kayak apa lah? Membuang bulunya dulu lah. Ternyata ada caranya, kemudian dulu ini pikir kayak apa mencabut bulunya, pakai tangga apa? Jadi sebenarnya ada caranya. Direndam air hangat, itu pakai pisau. Ternyata ada caranya untuk mudah buang. Intinya di sini bicarakan kulit bangkai. Bangkai itu najis kan? Bangkai. Apalagi yang ada sampat apa di sembelihnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sahabatnya melihat bangkai kambing. Lalu Rasulullah menegur, apakah ada yang bisa mengambil kulitnya? Lalu sahabatnya mengatakan,
bangkai itu kada sempat disembelih. Maka Rasulullah ada apa-apa ambil kulitnya di sana. Artinya boleh, walaupun itu kambing atau hewan yang kada sempat disembelih, bangkai selama sempat kau mengambil kulitnya, maka halal disucikan pakai semua. Tapi bukan kulit sembarangan, hewan sembarangan, kada seluruh. Katanya semua bisa disucikan kecuali illa jildul kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi, kada bisa, kada boleh. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang terlahir dari anjing atau babi. Setelah bisa terjadi anjing kawin dengan hewan lain, itu bukan anak anjing jadinya, jadi hewan lain, tapi terlahir dari anjing, itu termasuk najis. Ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Nah, katanya min ahadihima. Dan juga hewan ya seperti segala yang punya gigi apa ya? Yang betari, itu kada boleh, kulitnya kada boleh, walaupun sompol sebelumnya kada boleh. Yang betari, ya taring. Ini semua jenis Singa, macan. Macan, singa, kucing kada boleh. Soalnya itu mewariskan sifat kesombongan. Pakai baju. Baju banyak. Kulit apa? Pakai baju banyak. Itu. Tarsan. Kulit nasi. Ini beruang ini jaket. Kapan bolehnya diperang menghadapi musuh? Ini punya kulit hewan yang kayak singa, berarti ini harap ini banyak jangan dekati, ini bisa ahli perang ini. Ya, mengerikan musuh. Itu hal yang dibolehkan. Selain itu katanya dianjurkan kada takutnya mewariskan sifat sombong. Kemudian qala wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun. Juga termasuk tulangnya dan bulu-bulunya bangkai itu najis. Illa al-adami. Tulang manusia dan rambutnya tidak termasuk, walaupun bangkai sudah mati lawas. Terlihat ada tulangnya, kada najis manusia. Walaupun bangkai lawas sudah panjang di tubuhnya. Kemudian qala faslun, ini fasal lain lagi bicaranya. Qala wa la yajuzu isti'malu awani adh-dhahab wal fiddati. Fasal ini katanya tidak bisa atau tidak boleh
memakai apa ini awan baja, pecah belah lah. Ya, pecah belah dari apa emas dan perak. Al-dhahab wal fiddah. Kada boleh menggunakan alat-alat itu. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Dan boleh selain yang tercipta atau terbuat selain emas dan perak. Misalnya teko, piring, mangkuk dari emas kada boleh. Karena jelas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minum dari gelas dan makan dari yang terbuat dari emas dan perak, maka dia menarik api neraka ke perutnya. Yujarjiru fi batnihi naru jahannam wal iyyazu billah. Itu yang minum. Dan ada hadis lain Rasulullah SAW melarangkan memakai la talbasul al-harira walad dibaj. Jangan memakai kain sutra. Wala tashrabu fi aliyati dhahab wal fiddah. Dan jangan minum dari gelas yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena emas dan perak itu dari piring yang minum dari gelas itu untuk orang musyrik kafir, ya di dunia mereka minum kada ikuti peraturan agama Islam. Fa innaha lahum wa lakum fil akhirah. Tapi untuk kalian di nanti di hari kiamat, di hari akhirat, di surga. Minum dan makan dari piring emas. Itu bukan hanya untuk laki-laki, termasuk juga perempuan. Katanya perempuan boleh pakai apa? Emas. Ada kalau pecah belah alat-alat dari emas tidak boleh. Yang boleh untuk perempuan, para perempuan hiasan, seperti gelang, kalung, ya, bunil. Tapi tidak boleh makan dari piring dan minum dari gelas emas. Selain itu ulah apa? Asal sumbang untuk orang miskin perlu dana punya bangga makan di piring emas. Sama aja, ada membuat kenyang makan dari piring emas atau piring biasa sama. Malah orang Indonesia bukan pakai gaun. Itu beda, pakai piring, pakai daun lain. Besar lain. Daun kurma atau kawan? Tapi seandainya ada piring yang terbuat selain emas perak, tapi benda yang mahal, boleh tidak? Seperti apa? Adalah piring misalnya dari benda yang mahal. Atau dari apa ya? Batu ya. Giok. Giok ya. Itu kayak apa itu? Giok. Itu ada pengaruhnya. Batu giok ada, malah apa? Ada tenaga ijarnya. Batu giok.
Ini wallahu katanya khilaf. Ada yang bolehkan karena kadar terbuat dari emas dan perak. Ada yang kadang bolehkan katanya itu membuat kesombongan. Barang mewah. Murah. Ya, barang mahal. Ada perlu menukar piringnya seharga itu 10 juta satu piring. Kenapa? Ya Allah. Bagikan kawan kapal bernongga kemana? Bapak sendiri. Padahal pesan di sini lah. Anak menukar seragam. Allah. Kemudian fasal berikutnya, lagi lain. Faslun qala as-siwak mustahabbun fi kulli hal illa ba'da az-zawali bis-shaim. Di sini yang bicarakan tentang siwak lah. Bahasa kita siwak boleh. Siwak. Sikat apa? Sikat kayu. Siwak. Ya. Sikat gigi. Sikat gigi dari Kayak kulit. Ya, yang terkenal siwak itu dari akar pohon. Kalau di Arab pohon arak. Itu karena akarnya bisa Serabut. iya, jadi kayak sikat Kayak kuas. jadi kayak kuas. Itu akar pohon. Dan mungkin pohon lain ada seperti itu. Di Mekah pernah dalam tahun mencoba akar pohon lain kayak hancur itu nanti jadi pasir kayak kawah. Nampak tahan. Kalau akar pohon arak ini bisa kayak jadi apa tadi? Kuas. Ya, jadi kuas. Dan selain itu di akar ini arak rasa kayak mint lah pedasnya. Ya, kandungan Di gigi ya. membunuh ya kumat. Kemudian ya itu Nah, ada malah maksudnya mah ada rasa yang pakai siwak. Ada teman siwak. Keluaran baru nih. Qala as-siwak mustahabun fi kulli hal. Dianjurkan memakai siwak di setiap hal. Boleh. Fi kulli hal. Boleh dalam seluruh keadaan. Illa kecuali ba'da zawali lis-shaim. Kecuali setelah zawal apa? Imsak. Bukan imsak. Zawal setelah zuhur. Bagi orang puasa kada boleh menggunakan siwak. rasa. Karena puasa. Iya. Rasa. Pokoknya boleh pakai siwak di tiap keadaan atau tiap hal kecuali yang habis zuhur bagi orang puasa. Artinya boleh bersiwak bagi orang puasa, tapi kapan? Ya setelah sholat subuh, bisa sebelum sholat subuh masih duha, awal masih pakai, tapi habis zuhur Orang maghrib. ada. Yang 3. Bukan ini kalau ini bukan haram, cuma makruh menggunakan siwak. Karena apa namanya, orang puasa itu ada menjadi aroma ya dari la khalufu fawi shaim atyabu indallahi min raihatil misk. Bau mulut dari gara-gara orang puasa itu lebih baik bagi Allah dari bau apa? Kasturi. Karena itu dari orang puasa meninggalkan makanan, minuman karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa huwa fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaban, dan ada 3 waktu yang lebih afdal. Kapan 3 waktu itu? Inda taghayyuril fami min azimin wa ghairihi. Kapan menggunakan siwak? Yang pertama waktu yang afdal kalau berubah bau mulut gara-gara azim. Di sini inda min azimin. Azimin di sini maksudnya yang banyak berdiam, yang banyak berdiam pada menggunakan mulutnya itu membuat berubah bau mulut. Itu yang pertama. Ini yang kedua. Wa 'indal qiyami minan naum, itu waktu yang kedua yang baik menggunakan siwak setelah bangun tidur. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah, awal-awal lakukan Rasulullah setelah bangun tidur, dia mencari siwak, menggunakan siwak. Bangun tidur, bisa karena di tengah malam melaksanakan qiyamul lail, atau bisa sebelum subuh. Indal qiyami minan naum, itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, wa indal qiyami ilas salat. Waktu mau melaksanakan salat menggunakan siwak. Banyak ada hadis tentang fadilat siwak. Saking fadilat siwaknya as-siwaku matharatun lil fami, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb. Siwak itu mencucikan mulut dan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dianjurkan baca doanya waktu siwak. Allahumma bayyid biha asnani, Allahumma bayyid biha asnani, putihkanlah gigiku dengan siwak. Allahumma bayyid biha asnani, wa shudda biha lithati, wa shudda biha lithati, dan kuatkan apa namanya yang merah ini? Gusi. Kuatkan gusi. Wa shudda biha lithati wa qawwi biha lihati, dan kuatkan lihat itu suara. Pada salat itu lihat wa qawwi biha lihati. Rasulullah memperhatikan siwak sebelum salat, itu perhatikan sebelum salat, sebelum wudu, bangun tidur, selalu siwak. Yang pertama, bila merasa bau mulut sudah berubah, merasa pokoknya istilahnya kayak misalnya itu murid perhatikan pengajian, mendengarkan aja guru ada minum, ada bicara, jadi itu lawas, ada panggil bisa 1 jam, ada panggil, katanya ada rasa enzim bakteri. Itu dianjurkan siwak. Makan petai, Itu sudah jelas. Pakai petai sudah tiga hal yang merasa mulut berubah dan bangun tidur, yang kedua, yang ketiga yang melaksanakan sholat. Ada tambahan dari para ulama, katanya bisa sebelum tawaf juga, dan termasuk sholat jenazah, bukan hanya sholat fardu, juga sholat sunnah
salat duha. Malah ada hadis yang terkenal tentang siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salat. Karena saking Rasulullah SAW sayang umatnya, kalau bisa gunakan siwak sebelum setiap melaksanakan salat. Tapi karena sayang umatnya kada hendak mewajibkan itu karena sulit. Takutnya menjadi fardu. Rasulullah SAW fardu bagi umatnya. Tapi artinya Rasulullah suka pakai siwak. Itu termasuk subhanallah sunnah yang ketinggalan. Banyak masyarakat tahu itu, tapi kadang menggunakan sunnah yang ketinggalan. Buktinya apa? Dia cari di toko-toko, sebuah market ini Alfamart atau itu. Tapi ini ada siwak, ada enggak? Oh jauh ya, nomor telepon, baru dapat. Dapat tantang keping di sini tuh. Banyak orang memang. Buya enggak? Coba ada. Masih banyak. Dengan buya dulu lah, bawa kan. Memang kurma memang kita nyipinnya. Kurma pernah lah. Ya pertanian ya Pak. Bisa lah. Tapi ini tanah basah kawan. Ya itu katanya. Kira ada yang sudah pertanian. Bisa ini. Ahlinya kita sini karakannya. Ya Rasulullah menghadirkan siwak sampai mengajarkan caranya. Caranya dari atas, gigi atas tengahlah, tarik ke kanan. Nah di atas sampai ujung itu turun ke bawah, menuju ke tengah ini. Nah sampai tengah naik ke atas kayak angka 8. Dari sini sampai turun bawah sampai tengah, naik ke atas kiri. Kayak klip. Klip itu. Kalau bikin langsung kan Ustaz kayak apa? Bikin langsung. Ya, yang penting ini menganjurkan sunnahnya. Walaupun gigi palsu bisa, gunakan aja atas dia apa pahalanya. Pakai siwak insyaallah. Kau sambil nonton TV. Om Banan. Itu kan cara membersih gigi palsu. Nah, tapi ini supaya apa? Dapat pahalanya. Menggunakan siwak di salat pakai dengan siwak lebih afdal pada 60 salat tanpa siwak. Itu ada derajatnya. Dan berniat ini menggunakan sunnah Rasulullah. Walaupun istilahnya sebelum salat imamnya ruku belum jangan lawas. Ada cukup apa asal niatnya praktiknya kayak itu niat siwak kayak angka 8 cukup udah tak bersih benar lain habis salat mau hemat banget Kamar mandi. Jadi makannya bisa. Oh itu kisahnya tuh. Ada apa ya? Habis lah di rumah aku kayak manisan kisahkan ini. Dari habis ya. Di zaman sahabat Rasulullah SAW waktu perang, mereka bicara, Allah, siapa yang ingat Rasulullah yang kawal kami melaksanakan dia perang ini. Tidak ada mengatakan
siwak, kita menggunakan siwak. Lalu pemimpin tentara itu disuruh seluruh anak buahnya, ayo pakai siwak. Jadi mereka mencari akar arak, mau menggunakan siwak. Jadi ternyata di waktu itu ada mata-mata musuh melihat seluruh orang muslim bapak apa hendak apa itu sakin apa supaya anda bapak mengasah ini begini mata-mata musuh ini penakut kini ya orang Islam ini mengasah gigi Zakariya menyampaikan kepada pemimpinnya, oh muka itu bisa kayak apa kami melawan musuh yang kayak itu, siapa yang hendak menggigit. Lalu karena tertimbul takutan dari musuh, lalu kalah. Menang orang Islam karena menggunakan sunnah Rasulullah. Subhanallah. Ada riwayat menyampaikan ke dirinya itu mereka memakan pohon-pohon apalagi musuhnya. Lalu timbul takut. Cukup sampai sini ya. Kemudian faslun tentang al-wudu sampai sini dulu. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.